penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut menemukan keadilan, tidak hanya pada terdakwa, tetapi juga kepada masyarakat yang menuntut keadilan atas peristiwa meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ucapan senada kami sampaikan pula kepada saudara panitera pengganti atas partisipasinya dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara ini. Adalah suatu kenyataan bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum adalah sebuah dinamika persidangan. Sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui persidangan dalam peradilan ini. Izinkanlah kami mengutip Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Matius 5 ayat 20, saya ulangi, ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh, yang membunuh harus dihukum. Kepada pengunjung sidang, kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum dengan tertib, bahkan oleh insan pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif hingga berjalan dengan baik, lancar, aman dan terkendali. Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, kami ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh mantan Hakim Agung, almarhum Artijo Alkostar, bahwa hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik meskipun dalam keadaan sosial politik yang terburuk. Surat tuntutan penuntut umum terhadap diri terdakwa dengan identitas sebagai berikut tidak perlu kami bacakan dan dianggap dibacakan. Bahwa terdakwa dakwaan primer melanggar pasal 340 ayat 340 KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk selanjutnya diteruskan pada rekan kami. Izin majelis melanjutkan. Akan kami langsung bacakan pada analisa yuridis. Langsung ke unsur saja. Ya, terima kasih majelis. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena dakwaan kami adalah dakwaan subsidiaritas, maka kami akan membuktikan unsur-unsur pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Izin majelis, untuk unsur barang siapa kami bacakan. Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa berarti pelakunya adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Dengan demikian, strafbar faith, delik dan deliktum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, memiliki hak dan kewajiban, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam keadaan sadar dan waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental atau jiwa,
tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang yang dalam bertindak atau berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan sebagaimana dimaksud bab 1, kami ulangi, dimaksud buku 1 bab 3 KUHP. Tindak pidana tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja sepanjang merupakan subjek hukum perseorangan. Dalam perkara ini adalah terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan ini, mulai pembacaan surat dakwaan sampai dengan saat ini, pembacaan surat tuntutan, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalani proses persidangan. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur dengan sengaja. Izin majelis, unsur dengan sengaja, fakta hukum yang membuktikan unsur tersebut tidak kami bacakan, kami anggap dibacakan. Kami lanjut ke bagian akhir. Kemudian barang bukti yang telah disita di pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Joshua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf. Dengan demikian, perbuatan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia sebagaimana pendapat Wiryono Projodikoro. Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung Aditama 2003 halaman 63, yang menggolongkan bahwa bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu. Lebih selanjutnya, PAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, unsur dengan sengaja telah terbukti menurut hukum. Izin dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan majelis. Unsur dengan rencana terlebih dahulu, yakni tindakan yang dilarang ialah merampas nyawa orang lain. Caranya merampas itu tidak disebutkan karenanya segala cara merampas jiwa dicakup oleh pasal 338 KUHP, misalkan memukul, menendang, kemaluan penusuk, menyembelih, menembak, menyetrum dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan diri dari suatu ketinggian, diikat atau dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati dan lain sebagainya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan. Dengan perkataan lain, bukan sesuatu yang setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang untuk ruginya dan cara-cara pelaksanaannya dengan waktu yang cukup, yang dalam hal ini diterapkan pasal 340 KUHP. Yang dimaksud secara spontan di sini ialah begitu ia merasa tersinggung dan tergugah melakukan pembunuhan langsung, ia mencari alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan itu. Jadi tidak pakai pikir-pikir dulu secara terang untung atau ruginya atau cara pelaksanaannya. Karena pasal 338 KUHP ini adalah tindak pidana material yang berarti harus terjadi matinya orang lain. Timbul masalah waktu antara tindakan itu dengan akibat matinya orang lain itu, jawabannya dipecahkan melalui ajaran sebab akibat. Dalam hal ini tindakan yang melawan hukum itu harus benar-benar dikehendaki si penindak dan justru tindakan itulah yang mengakibatkan matinya orang lain, bukan tindakan lain. Izin. Barang bukti yang telah disita pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan alat sebagai untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Joshua Huta Barat meninggal dunia
sebagaimana keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf. Dengan demikian, perbuatan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dikehendaki agar korban Nofriansah Joshua Huta Barat meninggal dunia, sebagaimana pendapat Wiryono Projodikoro yang menggolongkan sebagai bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan kesengajaan semacam ini ada apabila dengan penjelasan kesengajaan si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu. Selanjutnya PA Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti menurut hukum. Unsur merampas nyawa orang lain, yakni bahwa setelah kami jaksa penuntut umum menguraikan unsur pasal 338 KUHP, yaitu unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur fakta hukum yang ada, sekarang kami jaksa penuntut umum akan menguraikan unsur merampas nyawa orang lain terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, sebagaimana pendapat Dr. Andes PAF Lamintang Esa dan Theo Lamintang Esa dalam buku delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan, bahwa pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana material atau material delik, yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat terlarang, yaitu yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Rumusan ketentuan pasal 338. Dilanjutkan. Barang bukti yang telah disita pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Joshua Huta Barat meninggal dunia, sebagaimana keterangan para saksi, terdakwa, ahli. Berdasarkan uraian di atas terkait unsur merawat nyawa orang lain, di atas merupakan sikap hukum yang telah sejalan dengan jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1/PID/2018 yang bersumber pada beberapa putusan, antara lain putusan nomor 908 K/PID/2006 yang memuat kaidah hukum, yakni unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku penyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut, dan kepala. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti menurut hukum. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni menurut Profesor Dr. Wiryono Projodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, mengutip pendapat bahwa yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu ke-1, kerjasama yang disadari antara turut serta pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Adapun mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya. Memberikan keterangan bahwa ada orang lain yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal turut serta melakukan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.
Hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan, perbuatan itu harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Pembentuk undang-undang dalam rumusan perbuatan pidana pada umumnya bertolak dari peristiwa yang paling sederhana, yaitu satu orang pelaku melakukan tindak pidana sehingga dirumuskan barang siapa yang mewujudkan seluruh rumusan tindak pidana, tetapi dalam prakteknya sering perbuatan pidana dalam beberapa perbuatan dapat dilakukan oleh beberapa orang pelaku dengan bekerja sama. Dalam rumusan tindak pidana tersebut, mereka yang bukan pelaku tidak mewujudkan sendiri seluruh isi tindak pidana, tetapi satu atau cara lain dengan memberikan bantuan dalam pelaksanaan, seperti dalam rumusan terlihat pertanggungjawaban dan dapat dipidananya si pelaku. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap terbukti. Bahwa unsur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ini dikenal pula dengan unsur secara bersama-sama, di mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama, atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, di mana pasal ini terdiri dari A. Yang melakukan adalah pelaku sempurna atau penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana. B. Perbuatan menyuruh melakukan, terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut serta melakukan terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama atau satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana. Sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Seorang pelaku atau peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana. Ahli yang mengelompokkan bentuk penyertaan seperti dimaksud di atas adalah Simon van Hemel. Simon berpendapat bahwa wet clocking dan medeplegging merupakan suatu delmening yang tidak berdiri sendiri, sementara menolak pembagian tersebut. Alasannya tidak perlu dan membingungkan dan tidak mempunyai dasar dalam undang-undang. Penyerta yang berdiri sendiri, tindakan masing-masing peserta di dalam mewujudkan suatu tindak pidana diberi penilaian tersendiri. Sedangkan di dalam penyertaan yang tidak berdiri sendiri dapat tidak seseorang peserta hukum, tergantung pada peranannya di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dan tergantung pada kenyataan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Selanjutnya, pengertian pelaku menurut pasal 55 ada dua pendapat, yaitu peserta adalah pelaku, kemudian peserta bukan pelaku. Izin majelis melanjutkan. Berdasarkan penjelasan yang sudah kami sampaikan di atas, kami berkesimpulan dengan demikian unsur mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi menurut hukum, dan penuntut umum tidak perlu membuktikan dakwaan subsidiar. Kesimpulan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, bahwa selanjutnya perlu ditinjau tentang unsur pertanggungjawaban pidana dari terdakwa, yaitu bahwa
Pertanggungjawaban pidana selalu dasarkan pada adanya kesalahan sebagaimana pendapat Mr. Ruslam Saleh dalam bukunya Pidana Pertanggungjawaban. Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan sesuatu tindak pidana. Akan tetapi, meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Bahwa selanjutnya, Profesor Ruslam Saleh mengambil pendapat Simon bahwa kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang ini dapat dicela karena perbuatannya tadi. Jadi harus diperhatikan keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan tadi, hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan inilah terjalin erat satu dengan yang lainnya merupakan hal yang dinamanya kesalahan. Bahwa menurut memori Van Theoliting, maka kata dengan sengaja dan pasal-pasal KUHP adalah sama dengan willen and weten, dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin mens rea tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan pada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, terutama oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa oleh karena itu dalam hubungan ini telah terbukti adanya kesengajaan, artinya sikap terdakwa tersebut memang ditunjukkan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dari fakta-fakta antara lain sebagai berikut. Bahwa saksi Riki Rijal Wibowo yang sebelumnya telah mengetahui keinginan saksi Perdi Sambo untuk merampas nyawa almarhum Nopriansa Yosua Huta Barat berdasarkan cerita dari saksi Putri Chandrawati yang belum diketahui kebenarannya, meminta terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu berdasarkan permintaan dari Perdi Sambo untuk menemui saksi Perdi Sambo yang sudah menunggu di lantai 3 rumah Saguling. Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Riki Rijal Wibowo, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 rumah Saguling untuk menemui saksi Perdi Sambo, di mana pada saat menemui saksi Perdi Sambo, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima penjelasan dari saksi Perdi Sambo perihal cerita sepihak dari Putri Chandrawati yang belum pasti kebenarannya tentang pelecehan terhadap saksi Putri Chandrawati yang dilakukan oleh almarhum Nopriansa Yosua Huta Barat, di mana pada saat disampaikan pada oleh saksi Perdi Sambo kepada terdakwa, saksi Putri Chandrawati ikut terlibat dalam pembicaraan tersebut. Bahwa saksi Perdi Sambo kemudian mengutarakan niat jahatnya untuk merampas nyawa almarhum Yosua Huta Barat kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan menyampaikan berani kamu tembak Yosua, dan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menyatakan kesiapannya dengan menyatakan siap komandan. Bahwa saksi Perdi Sambo kemudian menyerahkan 1 kotak peluru 9 mm yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada terdakwa dan untuk menambahkan amunisi pada senjata api merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu. Bahwa sebagai bagian dari rencana untuk merampas nyawa almarhum Nopriansa Yosua Huta Barat, dan saksi Perdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa bahwa peran terdakwa adalah untuk menembak almarhum Nopriansa Yosua Huta Barat, sementara saksi Perdi Sambo berperan untuk menjaga mereka semua dengan skenario telah melecehkan saksi Putri Chandrawati sehingga saksi Putri Chandrawati berteriak, lalu terdakwa mendengar teriakan tersebut, dan pada saat terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu turun dari lantai 2 rumah Duren 3 nomor 46, terdakwa Richard bertemu dengan almarhum Nopriansa di depan kamar saksi Putri Chandrawati dan menanyakan kepada almarhum Nopriansa Yosua Huta Barat. Namun almarhum Nopriansa Yosua Huta Barat langsung menembak terdakwa
sehingga dibalas tembakan oleh terdakwa Richard sehingga mengakibatkan almarhum Nopriansah meninggal dunia yang mana akan dilaksanakan di rumah Duren 46. 6. Bahwa untuk meminimalisir perlawanan almarhum Nopriansah maka harus dipastikan bahwa almarhum Nopriansah Huta Barat dalam keadaan tidak bersenjata. Kemudian saksi perisambo menanyakan senjata milik almarhum Nopriansah kepada terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo dan dijawab oleh terdakwa ada disimpan di mobil Lexus LM. Kemudian saksi perisambo meminta terdakwa untuk mengambil senjata milik almarhum Nopriansah di mana kemudian terdakwa menuju mobil Lexus LM mengambil senjata milik almarhum Nopriansah dan menyerahkan kepada saksi perisambo. Bahwa untuk memuluskan rencana jahat merampas nyawa almarhum Nopriansah, saksi Putri Chandrawati kemudian mengajak saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuatmaruf dan terdakwa Richard yang sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat menuju ke rumah Duren 346. Bahwa setelah tiba di rumah Duren 3, terdakwa bersama saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rijal dan saksi Kuatmaruf serta almarhum turun dan kemudian masuk ke dalam ke rumah Duren 3 ke 46 di mana terdakwa saksi Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf masuk ke dalam rumah sementara saksi Ricky Rijal Wibowo tetap mengawasi keberadaan almarhum Nopriansah yang berada di halaman samping rumah Duren 346. Bahwa tidak lama berselang saksi perisambo yang sudah berniat jahat untuk merampas nyawa almarhum Nopriansah tiba di rumah Duren 346 langsung masuk ke dalam rumah melalui garasi menuju pintu dapur menuju ruang tengah dan bertemu dengan saksi Kuatmaruf. Saksi perisambo memerintahkan saksi Kuatmaruf untuk memanggil almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ricky Rijal di mana pada saat yang sama terdakwa yang mendengar kedatangan saksi perisambo langsung turun dari lantai 2 menemui saksi perisambo di mana sebelumnya terdakwa Richard Eliezer yang seharusnya masih bisa mengurungkan dan menghindar dari rencana jahat sudah diketahuinya malah meneguhkan kehendaknya untuk menuruti niat jahat merampas nyawa almarhum. Bahwa saksi Kuatmaruf yang sudah mengetahui niat saksi perisambo dengan sigap mengambil almarhum Nopriansah dan saksi Ricky Rijal yang berada di halaman samping rumah Duren 3 nomor 46 di mana kemudian almarhum berjalan masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh saksi Ricky Wibowo dan saksi Kuatmaruf. Bahwa pada saat almarhum Nopriansah Yosua tiba di ruang tengah dekat meja makan, saksi perisambo menarik leher sambil mendorong almarhum Nopriansah Huta Barat ke depan sehingga berhadapan dengan terdakwa yang sudah berdiri di samping saksi perisambo yang langsung mengatakan jongkok kamu. Lalu almarhum Nopriansah sambil mengangkat tangannya sejajar dengan dada sebagaimana tanda penyerahan diri berkata ada apa ini. Selanjutnya saksi perisambo yang sudah mengetahui dengan menembak merampas nyawa almarhum berteriak dengan keras kepada terdakwa dengan mengatakan oi kau tembak cepat kau tembak. Selanjutnya terdakwa sesuai dengan rencana jahat yang telah disepakati sebelumnya dengan berpikir tenang dan matang langsung menembakkan senjata merek Glock 17 nomor seri MPY 851 ke arah almarhum sebanyak 3 atau 4 kali mengakibatkan almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat jatuh terkapar dan bersimbah darah. Bahwa saksi perisambo yang sudah menggunakan sarung tangan berwarna hitam dan menggenggam senjata api memastikan almarhum Nopriansah telah mati, maju ke arah almarhum yang sementara mengerang kesakitan, kemudian menembak almarhum yang telah mengenai kepala bagian belakang almarhum yang mengakibatkan almarhum meninggal dunia. 13. Bahwa saksi perisambo dengan akal liciknya untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa almarhum, kemudian menembak ke arah dinding di atas tangga sebanyak beberapa kali, kemudian berbalik menghampiri tubuh almarhum, lalu menempelkan senjata api merek HS nomor seri H233001 milik almarhum ke kanan kiri dan menembak ke arah dinding atas TV. Kemudian saksi perisambo meletakkan senjata merek HS nomor seri H23301 dekat. Satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon untuk tenang. Dilanjutkan, saudara-saudara jaksa penuntut umum. Izin melanjutkan majelis. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1561 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti berupa angka 1 sampai dengan angka 3 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Agus Nur Patria, Hendra Kurniawan, Irfan Widianto. Barang bukti Saudara penuntut umum, tolong kita sidang dinyatakan diskors. Petugas keamanan, mohon kami bantuan untuk mengeluarkan para pendukung. Tolong dikeluarkan. Kepada para pengunjung, apabila tidak bisa tenang maka kami akan skors dan sidang akan kami tunda. Tolong dikeluarkan pada para mereka yang nggak bisa tenang. Baik, silakan dilanjutkan. Sidang skors kami cabut, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. terima kasih majelis. Untuk daftar barang bukti selanjutnya kami mohon kepada majelis untuk dianggap dibacakan. Kami lanjut ke poin keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Rabu 18 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum. Demikian majelis. Baik, saudara terdakwa, saudara sudah mendengar, silakan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silakan.
Sudah siap? Silakan. Bagaimana terdakwa? Mau diserahkan penasihat hukum atau saudara akan menanggapi sendiri? Baik, silakan kepada saudara penasihat hukum untuk menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum. Terima kasih mulia. Atas tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang melukai rasa keadilan ini, maka kami tim penasihat hukum bersama terdakwa akan mengajukan nota pembelaan. Sebelumnya JPU mengajukan 2 minggu untuk tuntutan, dari kami tim penasihat hukum cukup 1 minggu majelis. Terima kasih. Baik kepada saudara jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa, maka kami akan memberikan kesempatan pada minggu yang akan datang pada hari Rabu dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari terdakwa maupun dari penasihat hukumnya. Kepada terdakwa, saudara diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan ditutup.